kalau aku keluar dari agama aku mengkhianatin Tuhan yang aku percayain dulu nggak sih? Kan otomatis aku mikir aku berkhianat enggak ya? Tapi itu udah mulai kayak mulai masuk sedikit kayak maksudnya udah mulai percaya Islam, tapi masih kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak pengen aku tanyain gitu. Habis itu teman aku cuman ngasih kayak perumpamaan kayak gini. Misalnya nih di suatu tempat misalnya ada kayak geng-geng pencurian gitu. Otomatis ada bosnya sama apa namanya? Kayak bawahannya gitu. Nah, kita tahu tuh kayak perampokan gitu tuh kan nggak bagus kan ya. Habis itu satu ketika salah satu anggotanya itu sadar nih, oh ini nggak benar ternyata, itu nggak benar. Habis itu dia memutuskan untuk lebih baik lagi. Otomatis dia keluarkan dari geng itu. Dia mengkhianatin nggak bosnya? Iya, aku bilang gitu. Nah, ibaratnya anggotanya itu kamu berkhianat ke bos kamu tuh, tapi kamu justru selamat, maksudnya keluar dari hal yang tidak baik itu. Nah, pas aku mikir itu benar-benar kata teman aku kayak gitu, aku di situ benar-benar kayak nggak langsung nyambung gitu lah Kak, kayak nggak nanya lagi. Habis itu kok, oh iya ya, berarti aku selama ini di tempat yang salah gitu kan, yang tujuan aku pengen yang benar tapi salah cara aku gitu kan. Habis itu aku tanya lagi ke teman aku, terus aku bilang, apa yang kayak yang bisa kamu kasih ke aku sehingga aku tuh benar-benar kayak percaya banget gitu dengan Islam, apa yang harus aku pegang gitu kan. Kata teman aku gini, kayaknya aku tuh udah kayak semampu aku udah jawab semua pertanyaan kamu, tapi ya menurut aku tuh belum bisa memberikan jawaban yang sempurna. Tapi kalau kamu mau jawaban yang sempurna, nah waktu itu dia pegang kayak kalau aku dulu bilangnya buku kecil kan, dia bilang kamu boleh baca ini gitu, kamu baca aja bahasa Indonesianya. Nah dulu aku nggak tahu kalau itu Al-Quran kan. Nah jadi Al-Qurannya itu aku bawa ke rumah. Jadi setiap malam Al-Quran yang kecil. Iya, tapi ada terjemahannya kan. Dari setiap malam aku baca kayak perhalaman aku bacain tuh dari awal halaman sampai Khansa itu ketemu di surat Al-Imran yang mengatakan kalau agama yang diterima di sisi Allah tuh cuma satu, yaitu agama Islam. Terus aku mikir dong, loh berarti agamaku nggak diterima dong gitu. Maksudnya di sisi Allah nggak diterima. Terus aku mikir, terus ngapain aku capek-capek dari awal aku masihnya mulai mengenal agama, aku beribadah gitu ke tempat ibadah aku yang aku percayain dulu, tapi nggak diterima. Terus baca-baca terus kayak justru dulu jujur nih Kak, dulu aku pas di agama sebelumnya nggak pernah dengar namanya neraka. Oh iya. Ya jadi kayak nggak ada, kayak serasa hidup itu benar-benar kayak bakalan mati langsung ke surga gitu, benar-benar kayak nggak ada ujiannya gitu kan. Sementara pas aku udah mulai baca Al-Quran, banyak banget kan di awal-awal itu kayak tentang neraka, surga. Habis itu dibahas juga tentang agama aku. Di situ aku kayak, kok maksudnya pas aku baca itu, loh terus apa manfaatnya gitu aku beribadah tapi nggak benar. Nah di situ pas aku baca ayat itu aku mikir gini, oke, dari kemarin aku udah banyak dapat kayak tantangan, rintangan, jawaban dari teman aku, jawaban yang aku cari dari artikel segala macam gitu kan. Pas aku baca ayat itu, udah, aku tuh nggak butuh apa-apa lagi. Aku bener kayak apapun yang terjadi aku mau Islam gitu, mau Islam, harus Islam gitu. Kayak aku mikir, ya Allah aku nggak mau mati sebelum aku agama Islam gitu. Karena bakalan mikirin dong, kalau nggak diterima mau di mana nanti aku tempatnya gitu kan. Di situ aku baru kenal namanya neraka gitu. Terus pas masih proses cari agama, cari agama Islam, kayak nunggu kan Khansa di rumah paman ya. Otomatis nggak segampang itu mau bilang aku mau Islam gitu kan. Jadi ya Khansa nunggu gitu, kapan waktunya tepat untuk pergi dari rumah gitu kan. Nah selama beberapa hari nunggu di rumah itu kayak mau pergi ke pondok itu benar-benar kayak takut kemana-mana. Ke pesantren mu'alaf. Iya kan itu masih mau rencana kayak kapan gitu kan. Tapi sebelum berangkat itu kayak nunggu 1 minggu itu di rumah tuh udah nggak tenang. Kayak Allah kayak mau melangkah 1 langkah itu kayak takut nih mati di sini. Mau lewat dari jalan kayak tiba-tiba nanti motor nyenggol aku nih, ya Allah berarti aku mati sebelum agama Islam dong gitu. Jadi setiap sebelum aku memeluk agama Islam itu, sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh kayak takut banget gitu mati sebelum di agama Islam. Karena tadi udah yakin banget gitu cuman agama Islam yang diterima gitu. Jadi aku bener-bener udah agamaku tuh yang aku percayain ini udah salah, aku udah nggak yakin gitu. Udah kayak bener-bener yakin sama agama Islam gitu kan. Masya Allah. Berarti Khansa memilih Islam itu mulai dari Khansa melakukan penelitian, membaca-baca,
dan tentang trigger yang Khansa hadapi. Terus bagaimana sih pertama kali perasaan Khansa ketika Khansa mengucapkan kalimat syahadat? Kalau itu mah kayaknya nggak bisa disebutin dengan kalimat-kalimat indah gitu loh Kak, karena benar-benar kayak kita ngerasain gitu kebahagiaannya. Ya meskipun kayak bisa diucapkan bahagia banget gitu, tapi kayak nggak sempurna banget dengan bilang bahagia, karena terlalu sempurna gitu loh Kak bahagianya pas udah mengucapkan kalimat dua syahadat. Apalagi Ustadz Nababan tuh sering bilang maksudnya ketika ada yang masuk mu'alaf gitu, al-islamu yahdimu maka naqoblah, Islam itu menghancurkan dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Kayak aku tuh pas ngecapin dua kalimat syahadat, kayak aku mikir, ya Allah, aku nih udah di agama Islam gitu kan, saking bahagianya kan, udah nggak mikirin dunia waktu itu. Terus kayak aku mikir, ya Allah, ini aku udah di agama Islam, udah di agama yang Allah terima gitu kan. Aku bilang udah nggak ada lagi bersih-bersihnya nih, kayak pengennya tuh, ya Allah kalau bisa jemput aja aku sekarang. Kan maksudnya kan lagi bersih-bersihnya, ya Allah jemput aja aku sekarang. Ternyata ya qadarullah, maksudnya dikasih umur sampai sekarang, ya mungkin Allah mau kan, Allah tuh mau menguji seseorang yang mengatakan dia beriman kepada Allah. Nggak mungkin dong dia mengatakan dia beriman tapi kalau Allah belum uji. Jadi kayak Khansa mikir, Allah kasih sekarang sampai detik ini umur Khansa, ya mungkin Allah pengen tahu dulu perjalanan Khansa sampai mana gitu. Khansa kan itu mu'alafnya kan langsung dibimbing oleh Ustadz Nababan, Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Pertama kali Khansa tahu informasi tentang Ustadz Nababan itu gimana sih, bisa diceritain? Dulu kan pas masa-masa Khansa udah benar-benar kayak kuat tentang Islamnya, terus Khansa mikir gini, kalau Khansa mau mengucapkan dua kalimat syahadat, Khansa nggak mau cuman kayak Islam gitu loh, tapi ya setelah syahadat dah gitu. Iya. Habis itu Khansa kayak mikir, Khansa harus mondok dulu, harus belajar ilmu agama Islam, karena kan dari kecil sampai SMK cuman ilmu dunia gitu kan. Pas benar-benar tahu tentang Islam, kayak Khansa mikir harus mondok dulu. Harusnya kan itu ada kesempatan kayak dapat beasiswa kuliah atau kerja gitu kan, tapi yang Khansa pikir gini tuh, Khansa harus mondok benar-benar kayak fokus belajar agama Islam gitu. Nah pas Khansa mikir kira-kira siapa gitu yang bisa menerima Khansa di pondok untuk belajar gitu kan. Mulailah Khansa kayak nanya ke teman, habis itu nyari di YouTube. Nah pas Khansa nyari di YouTube cuman kayak ngetik kayak tempat malaf gitu kan. Nah pas di atas itu langsung keluar Ustadz Nababan. Habis itu kayak lagi ada testimoni salah satu yang malaf. Nah Khansa tuh nonton. Habis itu di situ kan tertera kan kontaknya Ustadz Nababan. Habis itu Khansa udah nggak mikir panjang. Khansa ambil kontaknya, Khansa langsung WhatsApp bilang, Ustadz, Ana pengen belajar Islam, pengen memulai agama Islam. Kata Ustadz, oke, kapan datang ke pondok gitu. Ustadz langsung kasih alamat. Ustadz bilang, nanti kalau Khansa nggak ada biaya untuk kesini, karena lumayan jauh kan, masa corona waktu itu lumayan mahal ongkos kan, nanti dibayarin sama pondok kayak gitu. Insya Allah. Padahal belum kenal ya kan Kak sama Ustadznya, tapi Ustadz Nababan kok baru kali ini gitu ketemu sama orang langsung, kayak kadang sama saudara aja harus bujuk-bujuk dulu, harus kayak kasih proposal dulu gitu kan kalau mau minta uang. Ini cuman mau bilang Ustadz mau belajar agama gitu kan, Ustadz langsung bilang datang aja ke pondok, nanti kalau nggak cukup kayak ongkosnya gitu nanti dibayar sama pondok. Belum kenal aja udah kayak langsung kayak, oh gimana nih, orang langsung penasaran, Masya Allah banget gitu kan. Ternyata qadarullah nyampe di Bintaro di Tangerang. Di situ pondok yang di Bintaro. Di situ langsung syahadat. Pas sudah nyampe syahadat, terus Ustadz pimpin. Habis itu Ustadz bilang kalau mau fokus belajar langsung dipersilahkan belajar di sini kayak gratis gitu. Awal kan anak kayak mikir kan, aduh kalau mau pondok harus biaya kan biasanya. Yang aku tahu tuh kayak dengar dari yang teman-teman yang lain mahal banget gitu masuk biaya ke pondok itu, bahkan kadang puluhan juta gitu kan. Betul. Pas Ustadz bilang di sini tuh yang malaf dikasih bekal belajar guru-guru dan itu gratis gitu kan. Itu ternyata nggak sampai situ. Ustadz ternyata bilang lagi di sini biasanya juga nanti kayak per bulan dikasih uang belanja gitu. Langsung shock gitu, antara terharu sama kayak kaget gitu. Kok ada gitu loh orang sebaik ini di dunia ini gitu, udah diterima
Iya, dikasih Masya Allah. belajar, dikasih tempat, Dan dikasih- tempatnya dibiayain gitu kan. bagus Iya. juga. Udah kayak hotel bintang 5 di sini. Iya. Benar-benar kayak berbeda dengan pondok yang lain. Sedangkan pondok yang lain kayak yang pernah Bener-bener diservis. Iya, bener-bener banget. Supaya kamu nyaman dan semangat belajar. benar-benar kayak jadi tempat belajar, menjadi rumah, menjadi kayak orang tua di pondok. Iya. Masya Allah banget dah, hadiah dari Allah setelah memilih untuk hijrah itu. Ternyata Allah tuh nggak biarin kayak kita tuh terlantar di pinggir jalan. Justru alokasi yang justru tempat-tempat orang-orang yang buat kita tuh lebih baik lagi kayak gitu. Benar-benar kayak mau mendampingin hijrah kita. Masya Allah, 1001 ya orang seperti Ustadz Nababan. Bener-bener. Kan saya ingat nggak kalau misalkan kita papasan sama Ustadz Nababan, misalkan kita dari masjid, Ustadz Nababan juga mau ke masjid gitu. Ingat nggak apa sapaan yang biasanya Ustadz tanyakan? Itu benar-benar kayak di telinga Kansa tuh familiar banget kayak gitu. Apalagi kan kalau Kansa kan orangnya tipikal kayak sering ke dapur, sering kemana-mana gitu Iya. kan. Kalau di pondok sering kalau ngafal sambil jalan gitu. Nanti tuh Ustadz kalau lewat tuh bilang gini, Kansa teman-teman udah makan belum? Kalian udah makan belum? Betul. Kayak yang ditanya macam makan apa-apa kayak langsung udah makan belum? Kadang kayak padahal lauknya nih enak-enak ya kak, daging, ayam, benar-benar kayak tahu tempe itu jarang banget gitu kan, benar-benar kayak diservis banget gitu makanannya. Kadang dikasih buah, dikasih jajanan lagi, dibeliin kadang di luar uang bulanan, kadang dijajanin di luar gitu kan. Iya. Setelah lewat itu udah makan belum? Bosan nggak lauknya? Ya, padahal lauknya udah benar-benar kayak masya Allah gitu kan, masih ditanyain mau lauk apa besok. Kayak aku mikir kayak ya Allah. Tapi makanya kalau anak ke Ustadz Nabawi itu kan anak mikir bukan kayak cuman sekedar guru Ustadz, justru menjadi kayak dulu kan sayang banget kan sama paman aku. Setelah aku kehilangan, maksudnya saat ini belum bisa ketemu sama paman aku, yang benar-benar kayak support system itu Ustadz Nababan yang menjadi kayak orang tua di sini kan. Jadi kalau kangen ke orang tua, kadang ya lihat Ustadz Nababan itu udah kayak kadang terobatin gitu. Karena Allah ngambil yang lain, tapi Allah kasih lagi yang baru yang jauh lebih baik kayak gitu. Itu familiar banget ya kan kak? Iya, pertanyaan Kak, udah makan belum? Sudah makan belum? Pertanyaan itu terus yang Kalau bisa kayak- jangan sampai kayak ada yang kelaparan. Iya, sangat memperhatikan perut Bener banget. Nanti kan kayak di dapur kan kita kan buat nggak masak supaya kan. supaya tetap fokus Iya gitu bener kan. banget kak. Kayak di dapur kan ada yang khusus masak kan. Kita bener-bener nggak ada kerjaan gitu kalau di pondok, bener-bener fokus gitu belajar. Iya. Nah kalau kayak agak telat masak tuh bener-bener Ustadz itu kayak langsung, iya anak-anak ini nanti lapar kayak gitu langsung bener kayak yang dipikirin anak-anak. Padahal aku tahu tuh Ustadz tuh belum makan gitu, tapi kayak bener-bener kayak anak-anak. Jadi kayak kemana-mana tuh anak-anak semua dibilang. Terus selalu nanya pendapat kita, gimana pendidikannya, mau gimana nih? Iya bener banget. Mau ngapain nih ke depannya kayak gitu. Kayak kita nggak dibiarkan terdiam aja di pondok ini, tapi Bener banget. kita diizinkan saat saya mau ke sini gitu. Iya, nanti kita usahakan, Ustaz, kayak gitu. Benar-benar kayak support system yang kayak benar-benar pendukung gitu. Insya Allah. Itulah Ustaz Nababan ya. Masya Allah. Khansa kan di sini di pondok mu'alaf udah mulai menghafal, udah mulai mengkaji Al-Quran dan ngaji sama Syekh Ibrahim juga. Iya benar banget. Di sini Iya. Masya Allah ya. Kayak Iya. udah sama orang-orang yang Masya Allah, tapi ada lagi yang lebih Masya Allah kayak Langsung belajar dengan yang punya bahasa native speakernya. bangun banget. Syekh Ibrahim. Ada syairnya untuk kita benar-benar bisa talaki gitu. Meskipun kayak belum bisa sempurna bacaannya, tapi kayak ada sosok guru yang benar-benar dari Arab gitu kan. Iya, Meskipun- dan mengayomi kita Iya banget. bener banget. Bukan cuma kayak guru, kadang menjadi orang tua juga. Jadi Tempat makin curhat. semangat ya, tempat curhat segala keluh kesah. Nah itu kan sering talaki sama Syekh Ibrahim juga, sama kakak juga kan gitu. Sampai sejauh ini Khansa udah hafalnya udah berapa juz? Alhamdulillah sekarang sebenarnya masih merasa dikit ya, gara-gara masnya ngelihat banyak waktu gitu yang masih kadang yang maksudnya masih proses hijrah kan, banyak waktu yang kayak masih menurut kata masih kosong gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini udah dapat 7,5 juz. Itu nggak sedikit Khansa. Itu nggak sedikit. Dan kamu adalah seorang mu'alaf. Kamu udah bisa menghafalkan sampai 7,5 juz. Apalagi juz 8, terus juz 10. Wisuda deh, wisuda 10 juz. Targetnya sih insya Allah sampai 30 juz. Amin, ya Allah, amin. Khansa kan hafalannya udah 7,5 juz, hampir 8 juz ya. Bisa nggak Khansa tuh bacakan sedikit tilawah Al-Qur'annya? Bisa, tapi kalau kayak ada salah-salah mohon Baik, dikoreksi baik, di kolom sip. komentar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فما تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Allahu Akbar, Masya Allah, suaranya kayak suara orang Arab. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya. Tadi juz 1 ya? Iya. Juz 1. Kemudian Khonsa tuh udah hafalannya udah banyak. Mungkin tingkat keimanan juga sudah luar biasa. Amin ya Allah. Dan kemudian nantinya bisa menjadi pendakwah. Amin. Nah, apa sih kayak pesan Khonsa untuk teman-teman yang mungkin lihat podcast ini? Mungkin pesan Kansa itu karena maksudnya Kansa menyampaikan pesan ini ke teman-teman karena ini juga pesan buat diri Kansa. Apa ya? Karena kan mulai semenjak Kansa memeluk agama Islam mulai sadar kayak kalau sebenarnya di dunia itu kan cuman kayak sebentar kan. Bahkan di hadis dikatakan jadilah kamu di dunia ini seperti pengembala. Yang benar-benar dunia ini cuman tempat kita singgah sebentar. Namun tempat kita singgah sebentar itu kayak, tapi nanti di akhirat itu kita disuruh pertanggungjawabkan selama di dunia kita ngapain aja kayak gitu kan. Nah, Kansa tuh suka mikir kayak gini. Nanti kalau Kansa kalau udah di akhirat kira-kira maksudnya kalau udah di alam kubur apa nih ya yang benar-benar kayak bisa membantu Kansa. Kan kalau kita udah meninggalkan Kak, semuanya kan bakalan meninggalkan kita. Mungkin Kakak juga nanti ninggalin Kansa kalau Kansa udah masuk alam kubur duluan, ya kan? Cuman kan yang benar-benar kayak menemani kita cuman amal soleh. Kalau nanti ibaratnya kita udah punya anak, doa anak soleh yang mengalir sampai ke alam kubur kita pahalanya. Sama kayak ilmu yang kita ajarkan yang berguna buat orang lain. Termasuk kayak kalau itu juga termasuk kalau ilmu agama. Nah, jadi kayak kadang kan kalau belajar itu kan capek ya kan Kak. Tapi di situ tuh yang suka Kansa bilang ke diri Kansa, nanti kalau di alam kubur nggak ada yang menemani kamu, apa yang kamu punya di dunia ini nggak bakalan bisa kamu bawa ke alam kubur gitu kan. Jadi pesan Kansa ke teman-teman, ini juga pesan Kansa ke diri Kansa dalam menuntut ilmu. Jadi selagi kita masih punya waktu yang Allah kasih selain beribadah, kita juga kan berkewajiban menuntut ilmu gitu kan. Jadi pesan Kansa ke teman-teman juga pesan Kansa ke diri Kansa itu semangat dalam belajar, termasuk belajar ilmu agama. Karena apa? Nanti kalau kita udah punya ilmu, habis itu kan ilmu itu lebih bermanfaat kalau kita kasih ke orang lain lagi gitu kan. Nanti bersambung terus ke yang lain. Nah, itu tuh benar-benar kayak apa ya? Investasi buat akhirat gitu. Jadi sekarang bersusah payah dulu menuntut ilmu, biar nanti tuh ketika udah punya ilmu kita bagi ke teman-teman, nah itu bermanfaat untuk nanti kita di alam kubur. Jadi sekarang itu yang karena sekarang juga emang fokusnya belajar kan, jadi motivasi Kansa itu dan pesan Kansa juga itu buat diri Kansa dan juga teman-teman sekalian. Jadi jangan mengeluh dalam belajar. Kan pepatah mengatakan barang siapa yang tidak mau merasakan lelahnya menuntut ilmu, maka dia bukan merasakan menjadi orang barang siapa yang tidak mau merasakan lelahnya menuntut ilmu, dia akan merasakan kayak lelahnya menjadi orang bodoh gitu ya kan. Jadi tetap semangat belajar, semoga nanti dengan ilmu itu menjadi tabungan kita buat akhirat. Masya Allah, begitulah kisah
dari perjalanan Khonsa memeluk Islam, kisah-kisah inspiratifnya, kemudian sampai Khonsa memberikan nasihat bahwa menuntut ilmu dan manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Saya pribadi merasa tergugah sama apa yang Khonsa sampaikan. Kemudian cukup sampai di sini podcast kali ini. Saya Rini Sahara pamit undur diri dan sampai ketemu di segmen berikutnya dalam acara Mengapa Kami Memilih Islam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.